Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrila dari dengan NIM 20235401137115. Dan saya Siti Nurhidayah dengan NIM 202354013743. Dalam video ini saya berperan sebagai guru BK Dan saya berperan sebagai siswi. dan video ini dibuat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Bimbingan konseling dengan dosen pengampu. Mar'atul Solihah Istamala MPSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Maaf, Silakan terlambat. iya, enggak apa-apa, silakan sini. Saya juga baru datang. Oh, Sudah pesan? sudah baru tadi. Naik apa tadi? Tadi kesini motoran sendiri. Enggak panas ya di sini ya? Iya, soalnya temennya yang kesini kayaknya ini doang. Iya. Enggak apa-apa ya saya ajak ke sini. Enggak apa-apa, aman Bu. Sudah izin sama orang tua. Sudah izin. Saya kan juga saya suka ngopi. Seperti itu. Iya, jadi bisa cerita-cerita di luar itu kayaknya lebih nyaman gitu ya daripada saya ajak ke ruang BK atau di kelas gitu. Iya Bu, soalnya kalau di sekolah ya ruang pikir tuh kayak serem gitu. Karena kalau bisa di luar kayak lebih santai. Ternyata Bu Ida juga suka ngopi ya ternyata. Sebenarnya saya sama anak-anak yang lain itu kalau bisa itu ada kelas di luar, jadi kita itu lebih mengenal satu sama lain, terus mereka bisa lebih santai gitu ya mungkin, atau ada yang dipendam gitu bisa di luar gini kan enak suasana. Enak ya Bu ternyata punya diri. Ya seperti itulah. Jadi gimana ini, apa yang mau diceritakan? Ini saya pusing banget. Soalnya kan ini sudah kelas 12 ya Bu. Banyak banget ini bulan-bulan ujian. Selain bulan ujian juga kita juga persiapan buat ujian praktek. Kan kalau ujian praktek itu banyak ya Bu yang disiapin, kayak apa lah, kayak inilah, itulah. Nah belum lagi ketambahan ini Bu, SNBP. Takutnya nanti kalau nggak keterima gimana? Sedangkan orang tua kan pasti berharap nanti ujian kita dapetin yang bagus. Itu Ekspektasi orang tua. nah benar, ekspektasi orang tua sih. Kalau orang tua saya sih nggak menuntut, tapi kan ya sebagai anak kan juga pasti ingin bayar orang tua kan sih. Belum lagi ini juga nanti kalau nggak keterima SNBP, sedangkan belum ada opsi kedua untuk SNBP-nya gimana. Nanti kalau anda nggak keterima sama bingung nanti mau milih jurusan apa juga gitu. Iya, saya lihat di kelas itu akhir-akhir ini menjelang kelulusan ini Mbak Wulan ini agak cenderung diam gitu. Terus motivasi untuk belajarnya juga udah mulai menurun. Terus kemarin sempat saya suruh Lia panggil ke Wulan, suruh ke ruangan saya, itu katanya nggak mau gitu. Jadi saya hubungi, saya japri, ternyata berkenan untuk bertemu di luar. Emang ya yang saya lihat itu emang motivasi belajar kamu itu akhir-akhir ini agak menurun. Terus juga sama sepertinya sama teman-teman yang lain juga menghadapi kecemasan menjelang kelulusan dan seperti yang kamu katakan tadi. Jadi benar seperti itu yang kamu rasakan. Bener, soalnya semakin banyak deadline, semakin banyak jadwal ujian itu bukan malah membuat saya makin rajin Bu, tapi saya malas kayak mau lihat jadwal. Ya Allah udah numpuk banyak banget nih, kayak mau lihat tuh udah males Bu, apalagi lihat buku yang udah numpuk kayak tambah males dan bingung mau bagi waktunya gimana. Udah bingung bagi waktunya gimana, ketambahan lagi males, jadi kayak semuanya numpuk jadi satu Bu, jadi kayak di pikiran tuh kacau banget. Benar, emang di masa kelas 12 ini emang masalah itu emang datang gitu ya, apalagi di usia kamu yang masih remaja, mungkin bingung nih cara gimana nyelesainnya. Nanti kita coba bareng-bareng, kita cari masalahnya satu persatu dan Bida akan bantu juga. Kita cari solusinya bersama-sama ya. Sesuai dengan kemarin, Bu Guru baru baca-baca jurnal nih tentang kecemasan dan juga masalah motivasi belajar seperti yang kamu alami. Jadi menurut Bu Ida, kesimpulannya adalah cara untuk menanggapi permasalahan yang Mbak Wulan hadapi itu, kalau menurut jurnal ini yang pertama, kamu itu harus pintar-pintar untuk membagi waktu belajarmu, itu yang pertama. Lalu juga
kayak belajar itu bertahap aja Mbak Bulan. Jadi jangan semuanya Bu Guru tahu mungkin kamu itu pengen ini diselesaikan sekarang, ini sekarang gitu. Seperti itu ya. Iya benar. Nah, jadi itu yang membuatmu tambah menurun nih motivasi belajarnya, karena pada akhirnya kamu itu memasuki fase lelah dalam belajar seperti itu. Jadi cara yang pertama itu kamu harus belajar dengan bertahap seperti itu. Berarti kalau kita langsung kerjain deadline, contoh ya Bu, kita ngerjain biologi, langsung kita kerjain, semua itu justru membuat kita tambah males karena kayak udah bosan gitu ya Bu. Iya, jadi kalau misalnya nih kamu punya tugas biologi, matematika, atau ada sejarah gitu, kamu kerjain dulu nih, kamu bikin skala prioritas, kira-kira mana dulu nih yang paling mudah untuk kamu selesaikan. Misalnya sejarah dulu. Nah, kalau sejarah ini nanti kamu di tengah-tengah mengerjakan sejarah, itu kira-kira kamu, oh, kok susah ya ternyata, loncat ke biologi, itu jangan seperti itu. Jadi kalau kamu udah memutuskan untuk menyelesaikan yang sejarah, jadi kamu selesaikan dulu yang sejarah itu. Berarti ini kayak bisa buat kayak to do list gitu Bu, kayak Iya, contohnya hari ini aku mau ngerjain ini, jadi kan kayak lebih ke struktur dan tahu nanti mau belajar apa. Iya benar, Mbak Bulan sudah biasa membuat apa nih yang hari ini mau aku kerjain dulu nih gitu, udah biasa buat. Dulu pernah buat kayak diajarin temen buat to do list, tapi sekarang udah jarang karena udah pusing mau ngerjainnya. Ya boleh, itu boleh diterapin lagi nih. Jadi Mbak Bulan udah kira-kira punya rancangan lah apa nih yang hari ini mau dikerjain dulu seperti itu. Ya bisa dipahami ya yang pertama. Bisa. Terus yang kedua ini ya. Jadi cara yang kedua adalah mengelola kecemasan. Jadi kecemasan Mbak Wulan yang berlebihan ini harus kamu kelola nih. Kira-kira apa sih yang membuat aku cemas tuh sebenarnya? Aku tuh cemas karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, atau memang kecemasan ini muncul dari diri aku sendiri. Jadi Mbak Wulan itu harus bisa memilah dan memilih, karena kecemasan itu yang nggak ada kepentingannya gitu, biasanya itu malah akan merugikan Mbak Wulan sendiri, dan itu nanti juga akan menghambat proses belajarnya juga. Jadi kira-kira dipikir-pikir dulu, dipecah dulu nih, kira-kira aku cemasnya karena apa dan lain-lain. Terus kalau udah ketemu, oh cemasnya karena ini, dan itu literally menumpuk, itu diselesaikan dulu satu-satu yang buat cemas ini. Jadi jalan keluarnya dulu, selesaiin dulu, lalu baru loncat ke permasalahan yang kedua gitu, dan itu juga seterusnya. Kalau aku sih ini ya Bu, kalau lagi cemas itu tuh biasanya tuh lihat quotes di TikTok, kalau enggak di Instagram. Ternyata itu tuh enggak malah bikin semangat, tapi kayak justru tambah ngedon gitu loh Bu. Kayak ya ampun, ternyata prosesku kayak biasanya ya kan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain itu juga menurut Bu Ida itu nggak benar ya, karena setiap orang itu punya jatahnya masing-masing, semua orang punya porsinya, semua orang juga punya langkahnya masing-masing. Apalagi kalau ini buka Instagram lihat pencapaian teman-teman, kan biasanya mereka nge-post gitu malah tambah ngedon, dan kalau udah ngedon tuh susah banget buat bisa bangkit lagi gitu. Iya, Bu Ida paham. Apalagi kalau misal lihat teman satu angkatan gitu ya, mereka menang olimpiade apa, dapat penghargaan apa gitu, kadang otomatis kan kita juga membandingkan sama diri kita sendiri. Kita udah bisa menghasilkan apa ya untuk orang tua mungkin, dan untuk diri kita sendiri gitu. Tapi balik lagi nih ke yang seperti Bu Ida katakan tadi, bahwa semua orang itu punya langkahnya masing-masing, dan seiring dengan usaha Mbak Wulan untuk meningkatkan motivasi belajarnya, nanti kita juga berusaha pelan-pelan di situ untuk mendapatkan apa yang bisa kita capai. Dan tidak harus sama orang lain ya Mbak Wulan. Lalu ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah, mungkin ada cara yang lain yang mau Oke, kalau menurut jurnal yang Bu Ida baca, selain mengelola kecemasan, itu juga sampean itu harus berusaha untuk membangun motivasi dari diri sendiri. Percuma nih kalau Bu Ida dari subuh sampai zuhur kita ketemu Bu Ida motivasi terus ngasih kamu semangat seperti ini, tapi dari diri kamu sendiri itu kurang memotivasi diri kamu sendiri, ya percuma gitu. Jadi balik lagi, ingat-ingat kamu sekolah sampai kelas 12 ini tadi tujuannya untuk apa? Untuk mencari ilmu, membanggakan orang tua dan lain-lain. Kamu ingat-ingat lagi motivasi kamu bisa sampai di kelas 12 ini, seperti itu.
Kalau biasanya ini Bu, untuk membangun motivasi saya nulis di sticky note gitu kayak nanti harapannya apa, untuk kayak membangun motivasi itu biasanya saya tulis lalu saya tempelin di meja belajar gitu. Oh iya, bikin kayak hiasan dinding gitu ya? Nah iya, Terus semacam ada itu. kata-kata motivasinya, itu bagus juga. Apalagi untuk usia remaja seperti kamu itu masih kreatif-kreatifnya ya, Iya, bikin-bikin Bu. kayak gitu, art-art kayak gitu, bagus. Terus pas kamu lagi belajar juga bisa dilihat, oh ini aku pernah menulis kata-kata motivasi seperti ini, aku dulu pernah sesemangat ini, jadi kita bisa ingat-ingat lagi masa-masa kita dulu pas masih motivasinya tinggi, dan kita bisa membangun motivasi lagi di saat sekarang yang Mbak Ulan rasakan mulai menurun ini. Dan yang terakhir, selain yang Bu Ida ungkapkan tadi, juga kembali lagi kita harus menggabungkan semuanya dengan nilai ibadah ya. Karena nggak ada yang namanya usaha itu tanpa doa. Jadi selain kita berusaha, mungkin usahanya Mbak Ulan dari bertanya ke Bu Ida, lalu membangun motivasi diri, itu juga diiringi dengan doa. Karena apa ya, kita kan sebagai umat muslim ya Mbak, gitu. Jadi kita juga harus mengiringi setiap langkah kita itu dengan doa-doa. Kan banyak juga quotes-quotes Islami itu yang sangat relevan ya mungkin, dan juga sangat membangkitkan motivasi juga, seperti kayak innamal usri yusra, benarnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan di dalamnya. Ulan percaya itu kan? Percaya. Iya, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah Bu. Nanti mungkin saran-saran dari Bu Ida ini sangat membuka pemikiran saya. Oh berarti nanti untuk jalan kedepannya kira-kira saya sudah bisa mengira-ngira nanti setelah ini saya harus ngapain aja. Iya. Terus saya pesan jangan sungkan-sungkan untuk cerita ke guru BK seperti saya. Mungkin ada guru-guru yang lain juga yang kompeten di bidangnya. Kalau ada masalah belajar itu bisa kita selesaikan bersama-sama, kita cari solusinya gitu. Dan sampaikan juga kepada teman-teman yang lain ya Mbak Ulan. Karena kalau di sekolah itu biasanya guru BK-nya kayak galak. Mungkin itu hanya pasang wajah galak saja, tapi ketika diajak bicara heart to heart gitu, insya Allah mereka juga mau gitu. Mungkin hanya kurang mengenal saja. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, hari ini. sama-sama. Nanti saya kasih nomor WA saya juga ya. Kalau Bisa, ada, Bu. iya. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan atau ada teman lain yang mau konseling sama saya. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman di luar sana.